Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan mensyukuri nikmat kelahiran karena bertepatan tanggal 16 Agustus tahun 1973 yang lalu saya dilahirkan. Jadi untuk mensyukuri nikmat kelahiran ini, kajian ini akan saya beri judul Dzikrun Nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita banyak mengkaji tentang zikrullah. Akan tetapi sebenarnya selama ini yang kita kaji itu sebenarnya bukanlah zikrullah itu sendiri. Akan tetapi kita lebih mengedepankan dzikrun nas, manusianya yang merasa berzikir, manusianya yang bisa berkata-kata, atau manusianya yang bisa menyebut-nyebut la ilaha illallah, manusianya yang bisa menyebut subhanallah, manusianya yang bisa menyebut alhamdulillah, manusianya yang bisa menyebut wala ilaha illallah, manusianya yang bisa menyebut Allahu Akbar. Jadi apapun zikir yang kita lakukan selama ini masih dzikrun nas, manusianya yang merasa berzikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang tahapan-tahapan zikir itu yang sudah kita kenal selama ini ada 4 macam. 1, zikir jahar, yakni kita menyebut-nyebut kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu masih dzikrun nas. Kenapa? Karena yang menyebut-nyebut, karena yang bisa berkalam-kalam la ilaha illallah masih manusianya, masih jauh dari zikrullah. Kenapa saya katakan la ilaha illallah yang selama ini sering kita baca itu masih dzikrun nas? Karena manusianya yang merasa berzikir. Berarti batal zikrullahnya ketika manusianya yang masih berzikir. Itulah zikir jahar yang selama ini kita kenal. Sama halnya zikir-zikir ba'da sholat 5 waktu, itulah zikir jahar itu yang disebut-sebutkan melalui lisan kita. Yang kedua adalah zikir sirri, yakni zikir kalbu, zikirnya hati. Hati mengumandangkan, hati menyebut Allah, 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 atau hu Allah, dan sebagainya. Itu pun masih dzikrun nas. Kenapa? Karena hatinya masih milik manusianya. Qalbun kafirina baitun nas. Ketika orang kafir, yang disebut orang kafir di sisi Allah itu bukan di sisi manusia loh ya, di sisi Allah.
Orang kafir di sisi Allah adalah ketika di dalam hatinya masih wujud manusianya yang ada. Orang kafir di sisi Allah ketika di dalam hatinya masih mentauhidkan hawa nafsunya, masih mengahadkan hawa nafsunya, masih mengesahkan hawa nafsunya yang ada. Sedangkan Allahnya masih gaib, masih tak ada. Allahnya masih Adam. Itulah hatinya orang-orang kafir di sisi Allah. Ketika Allah tidak dipertuhankan di dalam hatinya, kecuali di dalam hati kita termasuk saya, selama ini hanya mentuhankan pribadi-pribadi diri kita sendiri. Apapun yang kita sebut di dalam hati kita, yang masih dzikrunas, maka ya masih jauh dari dzikrullah. Karena manusianya masih jauh dari Tuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian tingkatan zikir yang ketiga adalah sirrun fisiri atau sirrul asror. Merasakan adanya Allah, merasakan dekatnya Allah. Tapi yang merasa menyaksikan, yang merasa dekat masih manusianya. Jadi rasa-rasanya masih rasa manusianya. Itu masih dzikrunas. Meskipun kita melakukan bertapa, khalwat atau hening dan sebagainya, semuanya masih dzikrunas. Kenapa? Karena yang berdaya upaya atas diri kita, yang merasa mengheningkan cipta, yang merasa duduk bertapa dan sebagainya, masih rasa-rasa manusianya. Itulah dzikir yang ketiga, sirrul asror atau sirrun fisiri. Rahasianya rahasia. Yang keempat adalah dzikir puncaknya, yakni fana'ud dzikri. Ketika hancur leburnya dzikir itu sendiri. Jadi dzikir yang pertama la ilaha illallah hancur. Dzikir yang kedua hati nyebut-nyebut Allah, Allah atau hu Allah hancur. Dzikir yang ketiga sirrul asr atau sirrun fisiri, merasakan dekatnya Allah, merasakan adanya Allah hancur. Di dalam dzikir yang keempat yakni fana'ud dzikri. Maknanya bila sudah mati manusianya, bila sudah tak ada hancur kemanusiaannya, maka sebenarnya yang berzikir itu lari lagi, turun lagi yang ketiga, yang merasakan adanya Allah itu ya Allah. Yang merasa dekatnya Allah itu ya Allah. Turun lagi zikir yang kedua, hu Allah atau Allah Allah, yang bisa menyebut-nyebut nama Allah itu sebenarnya ya Allah. Yang bisa menyebut hu Allah itu sebenarnya Allah. Turun lagi zikir yang pertama atau zikir jahar la ilaha illallah. Ternyata ketika kita sudah mencapai fana'ul dzikri, yang menyebut-nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, ternyata juga Allah sendiri. Maka dari itu tahapan memang berangkatnya dari bawah, dari manusia yang merasa bisa berzikir la ilaha illallah. Berangkatnya dari manusia yang merasa bisa zikir kolbu, nyebut nama Allah, Allah, Allah dan sebagainya. Berangkatnya memang dari manusia. Di dalam zikir yang ketiga sirrul asr atau sirrun fisiri, merasakan adanya Allah, manusianya yang masih merasakan adanya Allah. Dan ketika sampai tahap fana'ul dzikri, sampai kepada pintu baiatnya, maka hancur leburlah manusianya. Sama halnya ketika Nabi Musa ingin melihat wajahnya Allah, maka dihancurkanlah gunung Tursina.
maknanya bukan hancur secara syariatnya. Gunung Tursina apalagi musanya tersungkur ketika cahaya Allah itu nyata. Musanya tersungkur, tak berdaya. Itulah makna ketika manusianya beralih dari dzikrunnas menuju dzikrullah, maka dzikrunasnya, maka manusianya harus mutu qabla antal maut dulu. Harus memang benar-benar sejatinya yang sebenar-benarnya manusia tak pernah bisa berzikir. Jangankan berzikir, la haula wala quwata illa billah, manusianya tak punya daya lagi untuk berzikir. Kemudian ketika manusianya sudah sampai pada tahap diri sejati manusianya yang benar-benar tak ada, yang benar-benar tak wujud, yang benar-benar tak hidup, yang tak berkuasa, maka fana'ud dzikri, maka hancur leburlah kekuasaan manusianya. Itulah yang disebut zikrullah ketika manusianya sudah tak bisa berzikir lagi. Maka dari itu, kalau kita berangkat dari Allah, berangkat dari langit, berangkat dari asal-usul kejadian kita sendiri yang dulunya tidak ada, maka nyatalah kebesaran Allah, nyatalah kesucian Allah, nyatalah kekuatan Allah, maka akan menyinari bahwa sebenar-benarnya yang bisa merasakan Allah itu ya Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tak mungkin aku mengenal Tuhanku dengan diriku. Ketika diriku merasa ada, ketika diriku masih menjadi pencipta apa yang kulakukan, maka tak akan pernah bisa aku bisa berzikrullah. Kenapa? Karena yang merasa berzikir masih manusianya. Itulah jalan menuju zikrullah. Ternyata bila kita dalami, ternyata zikrullah itu yang harus wujud di dalam dada setiap manusia, harusnya Allahnya, bukan manusianya. Itulah yang dimaksud la ilaha illallah itu. Itulah yang dimaksud zikrullah. Nyata zikrullah itu ketika manusianya sudah tak berzikir lagi. Dan ketika manusianya merasa di dalam dirinya sebagai ahli zikir, maknanya sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya manusia itu ahli. Ahli apa? Ahli tidak mengingat Allah. Kenapa? Karena manusia yang merasa dirinya ahli zikir, sebenarnya manusianya tak pernah bisa berzikir kepada Tuhannya. Karena keberadaan diri manusia itu sendiri, yang mana diri manusia kita ini sebagai hijab, sebagai belenggu. Diri manusia kita inilah sebagai penjara agar kita tak bisa lepas dari kungkungan, atau kita tak bisa lepas dari perbudakan setan selama ini. Maka yang kita ingat ya pasti setannya daripada mengingat siapa yang menciptakan setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah perbedaan antara zikrun nas dengan zikrullah. Jadi saat ini kita, termasuk saya, sekarang kita sudah tahu, oh selama ini apa yang kulakukan, ibadah apapun yang kujalankan, sholat yang kudirikan, ternyata selama ini hanyalah zikrun nas. Zikir mengingat hanya kepada diri manusianya saja. Kenapa? Karena tak mungkin manusia bisa zikrullah ketika manusianya belum menghadap Allah. Mana mungkin manusianya bisa zikrullah bila manusianya tak rela mati demi Tuhannya. Maka tak akan pernah manusia bisa berzikrullah ketika manusianya belum menjadi syuhada wassolihin.
Syuhada itu apa? Rela mati membela agama Allah. Maknanya agama manusianya ditinggal, keberadaan manusianya ditinggal, kewujudan manusianya ditinggal, kekuasaan diri manusianya ditinggal, sehingga sudah ditinggalkan manusianya, yang ada hanyalah Allah. Maka Allah lah yang berhak berzikrullah kepada dirinya sendiri, dan hanya Allah lah yang berhak berzikir kepada manusia. Jadi sebenarnya yang menyembah itu bukan manusia. Kenapa? Karena manusia tak punya daya untuk menyembah. Karena manusia tak punya daya untuk mengabdi. Jadi sebenarnya yang menyembah dan mengabdi itu Allah menyembah, Allah mengabdi kepada manusia. Apa buktinya? Kita diciptakan oleh Allah. Apa buktinya? Kita diwujudkan oleh Allah sebagai khalifah, sebagai wakil-wakil Tuhan di alam semesta ini. Akan tetapi bila kita yang masih merasa bahwa yang ada hanyalah diri kita sendiri, maka selamanya seolah-olah kita yang menyembah, seolah-olah kita yang mengabdi, seolah-olah kita yang bisa mengerjakan semua hal atas apa yang kita kerjakan. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini hanyalah memakai kendaraan zikrunas. Padahal untuk mencapai zikrullah ya harus dengan Allah. Zikrullah ya harus dengan kewujudan Allah. Bagaimana mungkin bila Allahnya masih gaib itu akan bisa zikrullah? Zikrullah itu ada ketika yang wujud hanyalah Allah. Allah yang bisa berkata la ilaha illallah. Allah yang bisa menyebut-nyebut dirinya sendiri. Allah, Allah, Allah dan sebagainya. Allah lah yang bisa merasakan dirinya sendiri. Yang merasa dekat dengan dirinya sendiri. Hanya Allah. Itulah makna dari uripe Allah. Jadi dengan hidup inilah maka banyaklah zikir-zikir yang terungkap. Karena manusianya masih merasa menjadi Tuhan-Tuhan tuh di dalam hatinya, maka selamanya zikirnya ya zikrunas. Tak akan pernah bisa berzikrullah ketika manusianya masih ada di dalam kuburan-kuburan badan-badannya. Maka selalu dan selalu ditanyai oleh malaikat Mungkar Nakir. Ketika aku duduk ditanya oleh Mungkar Nakir, hei Halim, marrabuka, siapakah Tuhanmu yang bisa mendudukkan kamu ini? Berhubung aku selama ini masih zikrunas, berhubung aku selama ini masih menjadi hantu-hantu yang ada di dalam dadaku, ya aku selama ini takkan pernah bisa menjawab di dalam dadaku bahwa yang mendudukkan aku ini Allah. Kenapa? Karena Allah tidak ada bagiku, karena Allah gaib bagiku. Maka ya selamanya zikir-zikir yang kulakukan hanyalah zikir-zikir fata morgana, zikir-zikir kepalsuan saja. Karena masih manusianya yang merasa berzikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi bagi hamba-hamba Allah, ketika manusianya sudah rela ridho mati demi Tuhannya, maknanya rela ridho mati demi Tuhannya, maknanya di dalam hatinya sudah tak teraku-akuilah manusianya yang ada, akan tetapi hanya Allah yang ada. Itulah orang-orang yang rela, yang ridho ngalah demi Tuhannya. Maka ketika manusianya rela ridho, disebutkan di dalam ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah rasanya
Bagaimanakah caranya supaya hati kita bisa tenang, hati kita bisa enjoy saja. Maka serahkanlah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah apa-apa yang bukan milikmu. Apa itu? Semuanya. Apa yang kita miliki selama ini ternyata bukan milik kita. Itu semua milik Allah. Ketika kita sudah tak merasa punya apa-apa karena kewujudanku, kenyataan wujudullah, maka kembalilah manusianya dengan rela dan ridho bahwa semua apa yang dimilikinya ternyata bukan miliknya. Dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan ridho. Jadi ridhonya Allah itu tergantung kepada keridhoan kita sendiri. Ridhonya Allah itu tergantung beranikah kita menyatakan di dalam diri kita bahwa diri kita tak ada, yang ada hanya Allah. Hanya itu yang harus ditekankan di dalam hati setiap manusia agar dikatakan manusia itu bertuhan. Kenapa kok dikatakan bertuhan? Karena manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Kemudian ketika manusianya sudah rela, ridho mengembalikan apa-apa yang diamanahkan kepada manusia, sehingga hidup dan badan pun sudah tak teraku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, maka fadkhuli fi ibadi, maka manusianya akan masuk di dalam golongan orang-orang yang mengabdi. Itulah yang dimaksud hamba Allah. Itulah yang dimaksud kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya yang ada hanyalah Allah. Dan bila sudah demikian, maka wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Apa surganya Allah? Enjoy saja. Nyantai wae. Kenapa? Karena semua sudah diurus Allah, karena semua sudah dipelihara Allah, karena semua sudah dijaga Allah, karena semua dikasih sayangi oleh Allah. Jadi manusianya enjoy nonton Allah sambil makan popcorn, nyantai wae. Kenapa? Karena sudah tahu rahasia alam semesta ini. Kenapa kok bisa tahu rahasia alam semesta ini? Bagaimana mungkin tak tahu rahasia alam semesta ini, sedangkan Allah pencipta alam semesta ini? Itulah yang dimaksud zikrullah itu, ketika manusianya sudah tak mampu lagi berzikir. Jadi sebenarnya yang berzikir kepada manusia itu ya Allah. Apa buktinya? Manusia bisa duduk, ya itulah zikirnya Allah. Itulah kekuasaan Allah. Manusianya bisa berjalan. Itulah sebuah zikrullah atau kekuasaan Allah. Ketika manusianya sudah tak merasa mampu lagi berjalan. Indah dan sungguh indah. Damai dan sungguh damai keadaan hati kita bila sudah sampai di alam itu. Kemudian ketika kita sholat, Allah yang menzikirkan. Apa maknanya? Allah yang menggerakkan di dalam sholat-sholatnya. Allah yang mengkalamkan apa yang dikalamkannya. Itulah suatu zikrullah itu sendiri. Jadi bagi manusia yang sudah sampai di alam itu, maka sudah tak memandang lagi manusianya. Jadi maknanya tak ada satupun manusia yang bisa lepas dari zikrullah. Kenapa? Karena seluruh manusia ciptaan Allah. Karena seluruh manusia itu dari Allah. Jadi manusia takkan pernah bisa lepas dari Allah. Itulah hakikat zikrullah ini. Dan sebenar-benarnya Anda sekalian itu wujud nyatanya zikrullah itu sendiri. Bila tak ada zikrullah, kita tak ada. Bila tak ada zikrullah, kita tak wujud. Bila tak ada zikrullah, kita tak bisa berdebat-debat tentang bahasan-bahasan ketuhanan.
Jadi bagi manusia yang sudah sampai ke alam ini, enjoy saja melihat pagelaran Allah ini. Kenapa? Karena tidak ada yang salah. Karena apa? Karena seluruh apa yang digelar oleh manusia itu sebenarnya datangnya dari zikrullah itu sendiri. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas dan sahabat-sahabat, terutama saya sendiri. Semoga kita tetap di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami akhiri dulu perjumpaan kita di live malam ini. Apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal pada sahabat-sahabat, kita lanjutkan nanti setelah jeda. Dan saya akhiri kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.